Oke, selamat malam. Di sini kami akan membuat suatu video itu membahas tentang teknologi digital dalam bidang komunikasi. Nah, di sini kita tahu teknologi digital itu sekarang perkembangannya itu di negara kita sendiri di Indonesia itu sangat pesat, sangat cepat lah perkembangannya di zaman sekarang. Nah, kita tahu kan anak-anak muda sekarang itu pun menggunakan teknologi digital itu sangat-sangat berperan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas itu beberapa itu dampak negatif atau positif dari teknologi digital tersebut dalam perkembangannya yang sangat pesat di Indonesia. Nah, di sini ada narasumber yang bernama Glory dan saya sebagai penanya bernama Nestorius Segenta Ginting. Nah, kita langsung menanyakan ke narasumber kita. Nah, teknologi digital itu menurut saudara apa itu? Menurut saya itu teknologi digital merupakan suatu perangkat yang tidak dikendalikan oleh manusia. Teknologi digital ini itu sangat dibilang berpengaruh dalam zaman ini, apalagi dalam industri 4.0 ya. Kayak kita itu sebagai manusia itu masih kayak misalnya udah terikat gitu dalam teknologi digital. Mungkin itu menurut saya. Jadi coba contoh-contoh teknologi digital itu perangkat-perangkatnya itu seperti apa yang sering digunakan anak muda sekarang? Menurut saya itu banyak sih macamnya, apalagi kan di zaman sekarang gitu, termasuk dalam komputer, jaringan internet atau e-commerce, terus termasuk dari jaringan komunikasi ya, dan aplikasi-aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, atau aplikasi-aplikasi lainnya lah gitu yang digunakan apalagi pada anak-anak muda saat ini gitu. Berarti sangat berpengaruh. Banyak lah gitu kan. Ya, jadi teknologi digital itu ada nggak itu dampak-dampak negatif atau positif yang dapat kita rasakan gitu dari sekitaran kita atau teman-teman kita dari perkembangan zaman sekarang gitu kan sangat pesat gitu, banyak kan kayak kawan-kawan kita udah nggak terlalu apa itu dinamakan itu kalau menyendiri gitu, dia menyendiri bersosial ya, bersosial jadinya ya. gara-gara tergantung Tergantung gitu pada teknologi yang berkembang saat ini kan. Mungkin kalau misalnya dampak positif sama negatifnya itu banyak sih macamnya. Kalau misalnya dampak positif seperti yang kita ketahui lah, teknologi digital ini itu sangat berpengaruh gitu dalam media komunikasi, memudahkan kita. Misalnya kan ada VC, ada video call dalam menggunakan WhatsApp. Dulunya kan surat menyurat kayak gitu. Termasuk kalau misalnya e-commerce, pembayaran itu udah menggunakan aplikasi. Jadi secara nggak menggunakan, kalau misalnya zaman dulu kan itu masih menggunakan uang tunai ya. Sekarang kan ada aplikasi, tinggal scan QRIS atau apa kayak gitu kan. Kalau misalnya dampak negatifnya ya sama seperti yang tadi gitu. Dampak negatifnya banyak, termasuk orang-orang muda atau anak-anak muda, dia yang udah ketergantungan dalam teknologi itu gitu, sehingga dia mengabaikan orang-orang sekitar. Yang kedua itu mungkin dampak negatifnya itu keamanan dalam ini ya, dalam berinternet kayak gitu. Kadang kayak misalnya data-data kita itu mudah bocor kalau misalnya kita menggunakan teknologi digital ini atau menyalahgunakan teknologi digital ini gitu. Jadi, nah menurut Glory itu kalau misalnya kita bahas itu tentang internet. Nah, internet itu andai kata itu internet dihilangkan dari dunia gitu, saudara sendiri setuju nggak itu? Menurut saya sih nggak setuju gitu, karena sama seperti yang saya bilang tadi, teknologi digital itu mengubah zaman kita gitu. Gimana kalau misalnya
teknologi digital ini dihilangkan, internet dihilangkan gitu. Apakah kita mau menjadi atau kembali lagi ke masa-masa zaman yang sebelumnya kayak gitu. Jadi makanya menurut saya internet itu sangat penting gitu. Penting. Memang sekarang itu serba internet ya. Iya, karena internet. mengikuti zaman juga sih sebenarnya. Makanya kita masih menggunakan internet itu gitu. Ya, seperti kawan-kawan kita ini menonton kita juga harus pakai internet ya kan. Kalau nggak ada Iya, internet kita dia nggak nggak bisa. mungkin. Makanya aku bilang internet itu sangat berpengaruh. Iya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Sorry teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Jadi kita lanjut lagi pembahasan tentang teknologi digital sekarang. Nah, saudari Glory ya, sorry ya. Saudari Glory ini Agak kepleset ya. reset juga sih itu. Dari Glory ini teknologi digital apa aja yang sering digunakan gitu, yang sehari-harinya di rumah atau pekerjaannya pun menggunakan teknologi digital. Coba sedikit sharing lah gitu. Mungkin kalau pekerjaan merawat aja gitu, karena masih kuliah, masih mahasiswa kayak gitu kan. Mungkin kalau misalnya macam-macam teknologi yang saya gunakan itu ya banyak, karena kalau misalnya aplikasi-aplikasi ya seperti yang digunakan mahasiswa pada umumnya gitu kan, kayak WhatsApp, IG, terus internet, Google, banyak sih, nggak tersebut satu persatu gitu. Banyak ya, intinya Iya. itu banyak pasti kan. Kayak ini loh, laptop ya kan, termasuk teknologi ya. Iya, dan termasuk media komunikasi. Iya. Jadi menurut Glory ini kan teknologi digital sekarang dalam bidang komunikasi itu kan sangat berperan Luas, ya kan, iya. sangat berperan, sangat mengubah lah gitu. Yang dulunya menggunakan orang-orang tua kita yang dulu kan masih Surat Iya, menyurat surat katanya. menyurat, ya. Oke, ya gitulah surat menyurat. Yang sekarang tinggal ada paket di luar negeri sana pun langsung sampai kan, Ya, kata kita. komunikasinya. Ya komunikasinya udah semakin mudah. Tapi kayaknya komunikasi itu juga agak mengubah anak-anak muda sekarang dalam banyak itu. Sekarang kan itu anak muda yang kita dapat kayak komunikasinya itu jelek karena dari Pengaruh zaman ya. pengaruh dari media sosial. Iya, ya. Kayak orang-orang buat konten itu mungkin berkata kotor gitu kan. Iya. Cuman kayak mana itu untuk biar anak muda sekarang itu nggak kayak Mengatasinya zaman-zaman ya. sekarang lah, kayak kalau kita kan masih udah bisa agak-agak berpikir kan untuk mengikuti tren-tren yang nggak baik gitu di era sekarang. Namun kayak anak SMP ke bawah itu kan masih cenderung Mudah terikut. mudah terikut dari apa yang dilihat dari Iya, HP iya. atau dari internet gitu. Kayak mana itu kira-kira menurut saudara itu untuk Mengatasinya atau mengatasinya, mencegahnya gitu biar kedepannya jangan Mm. terlalu berdampak negatif gitu. Menurut saya itu cara mengatasinya ya pentingnya pendidikan dan karakter anak gitu dari sejak dini. Pendidikan dan karakter itu bukan hanya didapat dari sekolah aja ya, bukan hanya dari guru aja gitu. Banyak peran-peran yang harus dibutuhkan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Contohnya dari orang tua. Peran orang tua itu juga perlu gitu dalam membimbing gimana sikap anak itu dalam kehidupan sehari-hari, ataupun dalam menggunakan media internet ya kan, bisa gitu diatasi ataupun dibatasi penggunaan media internet biar jangan candu, biar jangan mengubah karakter anak tersebut menjadi yang nggak baik gitu. Terus peran guru juga itu termasuk yang penting gitu dalam membimbing karakter anak gitu. Itu selanjutnya mungkin lingkungan ya. Anak tersebut bukannya membatasi juga sih sebenarnya kalau di lingkungan kan, karena kan kita nggak tahu juga kan lingkungan mana yang baik mana yang enggak kayak gitu kan. Dari pribadi sendiri sih gitu, dari pribadi sendiri cara mengatasi, contohnya ada lingkungan yang nggak baik gitu kan, ataupun apa gitu kan,
cara diri sendiri juga sebenarnya melihat apakah kita harus berteman dengan mereka atau tidak gitu. Itu sih. Oh gitu ya. Jadi ya, yang menurut saya yang saya dapat gitu dampak-dampak yang paling berubah lah gitu, seperti kayak anak-anak kecil yang masih umur 2 Iya. tahun itu, Udah bisa cakap kotor atau apa. iya, yang dulunya anak itu kalau nangis itu dikasih mainan mobil-mobilan Sekarang dan ya. handphone, ya. Sekarang yang diminta handphone gitu, YouTube, HP, buka ya, YouTube, buka ya. YouTube. Nah itu kan sangat-sangat beda dari zaman sekarang sama zaman dulu. Iya, iya. Tapi menurut saya itu agak dampak negatif sih, karena di kayak mana dibilang zaman sekarang itu kayak Jadi udah candu dari sejak Iya, dini. Iya. sikit-sikit nggak dikasih HP nangis, Iya. nah, udah maksa. Tantrum, kalau Iya. kata-kata zaman sekarang Iya, tantrum. Gitu ya. Jadi Banyak sih. Oke, tadi kita bahas juga kan tentang dampak positif dan negatifnya kayak gitu. Kalau kita bisa mempergunakan teknologi digital ini dengan baik, itu banyak manfaatnya dengan kita. Tapi kalau misalnya kita udah terjerumus dalam teknologi digital itu sangat berpengaruh kali dalam kehidupan kita, dalam karakter kita gitu. Dalam kehidupan sehari-hari gitu, itu udah jelas nampak kalau misalnya kita itu nggak menggunakan teknologi digital itu dengan baik gitu. kayaknya pembahasan kita ini udah lumayan dalam Jauh. juga ya. Udah lumayan jauh juga mengenai Teknologi digital, itu ya. dalam komunikasi. Mantap. Nah, menurut saudara itu sendiri, kalau teknologi digital ini teknologi apalah yang pengen gitu yang dikembangkan, diadakan di Indonesia, yang mungkin di luar negeri udah ada gitu, mungkin di sini belum ada. Aduh, mungkin aku kurang tahu gitu. Nggak tahu juga ya. Iya, kurang dalam berteknologi berinternet ya, kalau misalnya perbedaan antara negara lain dengan negara Indonesia kayak gitu. Iya. Karena kan Nah, berarti kurang tahu juga ya itu teknologi Iya. apa yang diinginkan. Ya mungkin sekarang kita tahu teknologi yang paling mungkin setiap orang itu sekarang yang punya tuh pasti ini kan, gadget udah pasti ada. Jadi kiranya tidak itu bisa aja lah lah ya. itu mengatasinya ataupun mempergunakannya dengan baik, itu sih intinya dari dilakukannya podcast ini gitu. Ya memang dari HP juga sekarang banyak gitu orang-orang yang dari HP hidup kok dia kan bisa apa. Jadi kira-kira itu aja lah kita bahas ya tentang teknologi digital ini ya. dalam bidang komunikasi atau apalah segala ya kan. Baiklah, mungkin teman-teman sudah melihat video kami atau menonton. Nah mungkin itu bisa membantu teman-teman untuk bisa menggunakan teknologi digital itu dengan baik. Mungkin ini saja, terima kasih, kami undur diri. Selamat Selamat malam.